Aku berangkat setengah 8, pulang nggak pasti. Kalau udah ngantuk, bobo aja, ucap Bayu, yang kemudian beranjak ke kamar mandi. Seharusnya mandi dulu sebelum sarapan. Indah mencuci peralatan masak, gelas, piring, dan cangkir. Dia selesai, Bayu pun selesai mandi. Suaminya itu kalau mandi tidak pernah lama-lama. Kedua tangan dilap di daster, Indah mengikuti Bayu masuk kamar. Karena sudah suami istri, Bayu tidak menyuruh Indah keluar. Di balik handuk, Bayu sudah mengenakan boxer, jadi Indah tidak bisa melihat pusaka suaminya. Indah agak manyun karena kecewa. Tahan, tahan, tahan. Tidak boleh nakal. Tidak boleh nakal. Bayu memakai kaos putih dan celana abu-abu. Luarannya jaket denim. Indah hafal gaya berpakaian suaminya yang kasual. Oh, ya, aku lupa. Kirim nomor rekeningmu, ucap Bayu, menyisir rambutnya dengan cepat. Untuk apa? Ngirim duit, Dek. Buat kamu belanja, jajan, beli skincare. Sahut Bayu, yang lantas mendekati Indah. Menciumi perut buncit istrinya. Papa kerja dulu ya. Jagain mama. Kok aku nggak dicium? Indah memonyongkan bibirnya saat Bayu menegakkan badan sehingga berdiri berhadapan. Sini. Bayu mendekatkan wajahnya, mengecup bibir Indah. Aku pergi ya. Diciumnya lagi bibir istrinya. Indah mengikuti Bayu, lalu berjalan cepat mendahului untuk membukakan pintu. Bayu memakai helmnya, lanjut mendorong motor keluar rumah. Hati-hati, Ayang. Indah melambaikan tangan. Kamu juga ya. Kalau ada apa-apa, telpon. Indah tersenyum dan mengangguk. Melepas kepergian suaminya bekerja. Indah masuk rumah dan menutup pintu. Tirai-tirai jendela ruang tamu dibuka lalu bergegas ke rumah sebelah. Indah harus mengecek Harsa sudah minum obat atau belum. Udah minum obatnya, Indah. Jangan khawatir, ucap Harsa, yang sedang menonton berita di televisi. Oh, ya, besok Bude Tari ngadain syukuran 7 bulanan. Papa mau ikut nggak? Ikut aja ya. Iya. Harsa menjawab tanpa melihat Indah. Lelaki itu mulai dilanda rindu aktivitas kerja di kantor. Sekarang tubuhnya terasa makin lemah. Jalan sebentar sudah dilanda kelelahan. Indah meninggalkan Harsa, merapikan spray, lanjut menyapu dan mengepel. Selesai beres-beres di rumah kontrakan, Indah kembali ke rumah Bayu. Sebagian besar pakaiannya sudah berpindah di lemari di kamar. Melepas lelah, Indah tiduran di kasur. Senyum-senyum sendiri, menciumi bantal yang digunakan Bayu. Masih berasa mimpi menjadi istrinya Bayu. Bahkan di kamar mandi, saat melihat pakaian kotornya bercampur dengan pakaian Bayu di keranjang, terlihat menyenangkan. Indah makin lebay saja. Ah! Nyonya Bayu Wijangga. Gumam Indah di depan cermin. Aku sudah gila rupanya. Tawanya meledak. Indah memakai celana pendek dan kaos kebesaran. Rambutnya dikeringkan sebentar menggunakan hair dryer. Karena Bayu seharian kerja, siang hari Indah di rumah kontrakan. Notifikasi pesan terdengar. Dari suamiku. Indah tersenyum membaca pesan dari Bayu, yang memberitahu mentransfer 6 juta rupiah. Bayu, Dek, kalau kurang kamu harus jujur. Indah menghela napas. Dulu uang sebanyak itu dia habiskan dalam kurun waktu 2 minggu, kadang seminggu. Menyebabkan Harsa sering marah-marah. Sekarang Indah sudah terbiasa hidup sederhana. Skincare mahal diganti merek lokal yang cocok dengan kulitnya. Bagi Indah, Bayu adalah harta terindah dan termahal. Indah, nggak kurang, Ayang. Bayu menatap layar ponsel. Lebih baik dibicarakan langsung.
Maksudnya Bayu, belum mencapai 1 bulan sudah habis, Indah harus berterus terang. Mas Bayu. Panggil Rahmat dari arah dapur. Bayu mengantongi ponsel di saku depan celemek. Ada apa, Mat? Rahmat menutup speaker ponsel yang khusus digunakan untuk pemesanan. Rahmat mengatakan ada staf salah satu hotel, memesan 3 cup kopi. Terima saja. Masalahnya si pemesan ingin Mas Bayu yang mengantar langsung, jelas Rahmat. Agak-agak memang. Bayu berpikir sejenak. Bilang aja nggak bisa. Rahmat mengangguk, berbicara lagi di ponsel. Meminta maaf, juga menyampaikan hanya kurir yang bisa mengantar pesanan. Atau bisa lewat jasa pesan antar. Bayu meneruskan membuat vanilla berry cake. Hari itu Bayu sangat sibuk. Dari membuat aneka kue, jika senggang ikut melayani pembeli, dan dengan cekatan membersihkan meja. Mas, boleh minta foto bareng? Bayu terbengong-bengong mendengarnya. Saya bukan artis. Kami mampir jauh-jauh dari Bandung. Buat bukti kalau kami datang di kedai ini. Seorang perempuan bertubuh tinggi langsing berkata ramah. Bayu berdiri dari balik meja kasir. Berfoto dengan 2 perempuan pelanggan kedai. Mereka kembali ke meja dan tampak tertawa. Kok nggak minta foto sama aku ya, Mas? Celetuk Lucky yang mendekap nampan. Lah yang viral tuh Mas Bayu, bukan kita, timpal Rahmat yang lewat membawakan pesanan. Bayu baru tahu kalau kedainya viral dari Rahmat. Karena kondisi lengang, Bayu menelepon istrinya. Tetapi tidak diangkat. Kemungkinan Indah tidur. Bayu pun mengirim pesan, hanya ingin menyapa tidak ada yang penting. Mas pemilik kedai. Bayu mendongak, melihat perempuan parubaya. Iya, Ibu. Ada yang bisa dibantu. Setiap hari buka ya kedainya. Atau libur di hari apa? Hari libur nggak pasti, Bu, jawab Bayu. Jikalau ingin datang bisa memastikan dulu via WA. Nomornya yang di banner ya? Iya, betul sekali. Bayu mengangguk sopan, dilihatnya Tari memasuki kedai. Budenya itu memakai rok panjang, kaos lengan panjang, sandal, dan mencangklong tas hitam yang tidak pernah ganti hampir 7 tahun. Tari datang karena penasaran, salah satu pelanggan soto memperlihatkan video Bayu di balik meja bar kopi. Keponakannya yang ganteng jadi terkenal di dunia maya. Makin laris ya. Tari meluaskan pandangan. Rezeki suami soleh, kelakar Bayu. Bude mau kopi? Boleh. Boleh. Sekalian kuenya. Tari mendekati etalase. Lah, tinggal donat, Bey. Bude lihat di video tok-tok ada 4 atau 5 jenis kue. Abis Bude kalau jam segini. Mau donat topping apa? Itu yang atasnya putih aja. Tari kemudian duduk di kursi yang kosong. Masih melihat ke sana kemari. Karena memang itu pertama kalinya dia datang berkunjung. Bayu membawa nampan yang ditaruh di meja. Es kopi hitam dan donat tersaji. Oh ya Bude jadi ngerjain jagat? Tanya Bayu sembari duduk. Jelas dong. Sekalian si Malik. Tari tersenyum lebar. Biar Bude yang ngurus mereka dan cari tahu. Kamu cari nafkah aja buat Indah. Bayu tersenyum mendengarnya. Pandangannya beralih keluar jendela. Hari makin pekat malam. Ingin sekali cepat pulang. Bey. Para tetangga Bude tahunya anak Indah adalah darah dagingmu. Bude dengar mulai ada gosip kalau diam-diam kamu menghanyutkan, kata Tari. Terus Bu. Ya Bude biarin aja. Nggak ngaruh. Tari memotong ucapan Bude. Aku pikir Bude akan memberitahu yang sebenarnya. Enggak lah, Bey. Bude nggak mau Indah terbebani masalah lagi. Dia hamil,
Butuh emosi yang stabil, ujar Tari. Makasih, Bude. Halah kayak sama siapa aja. Nggak perlu makasih. Jagat berada di bengkel miliknya. Sudah beberapa hari bengkel motor itu sepi pelanggan. Seharian hanya ada satu pelanggan yang ganti oli dan cek rem. Biasanya bengkel Jagat ramai. Omset lumayan yang didapat setiap bulan. Kalau kondisi tetap sepi, bisa-bisa gulung tikar. Malik duduk di kursi tunggu, senyum-senyum sendiri dengan mata fokus ke ponsel di tangan. Lihat apa kamu? Tanya Jagat penasaran. Malik buru-buru menurunkan ponsel, diletakkan di kursi sebelah. Video lucu. Ada apa? Bengkelku sepi, Lik. Tapi kamu nggak bisa bantu. Kerjaanmu hanya mengekor aku saja, gerutu Jagat kesal, ditendangnya wadah oli yang kosong. Aku hanya pengawal, bos. Mana tahu masalah mesin dan strategi bisnis, sahut Malik. Malik tahu penyebab bengkel sepi. Karena Jagat tidak jujur. Pelanggan seringkali mengeluhkan suku cadang yang diganti tanpa persetujuan. Motor yang selesai diservis beberapa hari kemudian mengalami kendala lagi. Tetapi Malik tidak mau banyak bicara karena percuma. Gat, besok aku pergi ke rumah saudara di Pekalongan, ucap Malik. Ngapain? Jagat bertanya penuh selidik. Malik biasanya acuh jika ada acara keluarga. Sepertinya aku ikut kerja ke Jakarta. Daripada luntang-lantung gak jelas. Daripada ngekori kamu terus. Ya, kan? Jagat melirik sinis. Aku laki-laki, butuh modal nikahi anak orang. Malik cengengesan, menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Jagat meraih ponsel yang berdering. Dari nomor ponsel baru milik Bayu. Jagat berjalan masuk ke kamar mandi. Menerima panggilan tersebut. Lusa datang langsung. Aku sibuk sekali. Sombong kali. Kamu bisa transfer, Bay. Kalau mau ambil, kalau nggak mau ya udah sih. Jagat mendengkus kesal. Akhirnya dia setuju datang ke Yogyakarta untuk mengambil uang. Lumayanlah 10 juta, bisa buat dugem. Sementara di luar, Malik memandangi tangkapan layar transfer ke rekeningnya. Tidak lama kemudian ada pesan masuk. 085281XXX, sisanya besok. Datang sesuai alamat. Malik makin tersenyum cerah. Secerah langit malam yang berbintang. Mendapatkan uang tanpa bekerja sangat menggiurkan sekali. Indah melihat jam di ponsel. Pukul 19.17 rasanya lama sekali menunggu Bayu. Indah juga merasa kasihan karena suaminya banting tulang dari pagi sampai malam. Karena baru merintis usaha, Bayu belum bisa mempercayakan kedai pada karyawannya. Dari administrasi, barista, membuat kue, kasir, belanja kebutuhan toko masih ditangani sendiri. Ya, kadang dibantu oleh Rahmat. Indah yang menunggu di ruang tengah mengirim pesan, apakah Bayu sudah makan malam? Lalu menatap layar televisi tanpa minat. Bayu membalas pesan 30 menit kemudian. Memberitahu sudah makan malam. Indah kembali menonton acara masak-memasak. Karena mulai bosan, Indah scroll dunia maya. Mendecakkan lidah ketika membaca berita perselingkuhan. Ayangku nggak mungkin selingkuh. Indah bicara sendiri sembari menatap cincin pernikahan di jari manis. Jarinya scroll ke atas terus. Karena seperti melihat sosok Bayu, Indah kembali scroll ke bawah. Sang suami terlihat foto bersama dua perempuan cantik yang tinggi kurus kayak model. Jadi artis. Bibirnya cemberut, hatinya cemburu. Kampungan dua cewek itu. Indah mengecek akun milik Bayu. Matanya melebar, pengikut bertambah cukup pesat.
Ada satu video yang tayangannya melejit. Suara pintu terbuka terdengar, Indah memejamkan mata. Pura-pura tidur. Tetapi tidak jadi. Indah berdiri perlahan-lahan, menyambut Bayu. "Hei! Hei!" balas Bayu yang mendorong motor masuk rumah. Bayu lantas menutup dan mengunci pintu. Indah memandangi wajah Bayu yang terlihat lelah. Jadi, dia mengesampingkan rasa cemburunya yang tidak penting. "Aku mandi dulu ya." Indah mengangguk. "Ayang, mau dibuatin minum nggak?" "Nggak perlu," sahut Bayu yang masuk kamar mandi. Indah duduk lagi di sofa, menunggu suaminya selesai mandi. Dia kembali scroll media sosial. Tetapi di akun miliknya sendiri. Sudah lama tidak mengunggah foto atau video. Indah menghapus unggahan yang tidak penting. Serius amat. Bayu sudah duduk di sampingnya, aroma wangi sabun dan sampo tercium. "Hapus-hapus unggahan yang alay," jelas Indah. "Harusnya nggak perlu dihapus. Supaya anak-anak kita tahu sealay apa ibunya," canda Bayu. Indah merengut. "Cie, yang foto bareng cewek. Jadi artis dadakan ya?" balas Indah. "Ini cewekku." Bayu menciumi pundak Indah. "Jangan cemburu ya, sayang. Aku hanya milikmu." Indah menarik napas. Tidak meragukan cinta dari Bayu. Mereka berdua pindah ke tempat tidur. Ngobrol tentang apa saja. Termasuk pakaian bayi yang akan dibeli setelah acara syukuran 7 bulan. "Ayang, kalau boleh tahu di mana papa kandung Ayang?" Indah melihat ekspresi wajah Bayu yang berubah dingin. "Kalau nggak mau cerita nggak apa-apa," ucapnya pelan. "Kemungkinan masih hidup. Aku nggak peduli dia ada di dunia atau nggak. Sama sekali nggak penting." Indah merasa salah topik. "Ayahku selingkuh, ibu diceraikan demi janda muda." Bayu tertawa sumbang. "Maafkan aku, nggak bermaksud membuka luka lama," sesal Indah. "Kalaupun kamu nggak bertanya, aku yang cerita," tukas Bayu. "Nama ibu siapa?" "Hartanti Puspa." "Nama yang cantik." "Jatmiko." Indah memandangi Bayu. "Itu nama ayahku. Aku lupa nama belakangnya," imbu Bayu, mulai memejamkan mata. "Lupa membicarakan perihal uang bulanan." Indah tidak mengganggu Bayu. Nama Jatmiko tidak asing, nama tersebut sama dengan nama papa tirinya Ayana. Suatu kebetulan. Seorang lelaki tua mengisap cerutu, matanya melihat video keseharian seseorang. Seseorang yang belasan tahun silam hanya setinggi meja kerja. Sekarang terlihat menjulang tinggi. Dia mengetahui akun tersebut dari sekretarisnya. Tumben papa aktif di media sosial. Perempuan parubaya muncul di belakangnya. Lelaki itu meletakkan ponsel. Hanya ingin tahu seperti apa dunia sosmed. "Ayang, udah pesen taksi?" Indah bertanya. Mereka tengah bersiap-siap ke rumah Tari. "Ya, belum. Ini juga baru selesai ngancingin kemeja," sahut Bayu, mengaitkan kancing kemeja. Melihat sebentar penampilannya di cermin berbentuk kotak persegi panjang. Indah memandangi suaminya yang makin menggemaskan tiap hari. Tapi belum bisa dimiliki sepenuhnya. Bahkan diajak main tipis-tipis tidak mau. Khawatir kebablasan. "Aku tahu, aku ganteng. Makanya dilihatin terus," ujar Bayu tersenyum jahil. "Narsis," ledek Indah. Setiap hari penuh perjuangan untuk Bayu. Memenjarakan hasrat yang menggebu. Apalagi kalau malam, rasanya ingin sekali waktu cepat berlalu. Harsa sudah menunggu di teras. Terlihat lebih segar dan sehat. Tidak ada keluhan hari itu. Bayu menyalakan lampu teras depan dan belakang, karena kemungkinan mereka pulang malam.
Aku udah pesan taksi, ucap Indah saat Bayu keluar rumah dan mengunci pintu. Bayu memperhatikan mertuanya, berpindah memandangi Indah yang duduk seraya mengusap perut. Dalam hati terbesit ingin membeli mobil, tetapi uang belum mencukupi. Bayu mengembuskan napas pelan, yang terpenting uang untuk membeli perlengkapan bayi dan biaya melahirkan sudah ada. 10 menit kemudian, taksi sampai di depan rumah. Harsa duduk di samping pengemudi. Sedangkan Bayu dan Indah di jok belakang. Perjalanan membutuhkan waktu 15 menit karena jalanan yang padat, berbarengan dengan jam pulang kantor juga anak-anak sekolah. "Kedai tutup, Bey?" tanya Harsa. "Nggak tutup, Pak. Ada karyawan yang bisa dipercaya," sahut Bayu, yang pagi sampai siang jam 2 berada di kedai. Harsa mengangguk-anggukkan kepalanya. Mengatakan kapan-kapan ingin menyambangi kedai milik menantunya itu. Tari menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Indah berada di dapur ketika acara selamatan dimulai. Tari mengundang bapak-bapak satu RT. Indah terenyuh mendengar doa-doa yang dilantunkan, merasa sangat beruntung sekali. Tidak terasa air mata menitik. Janinnya ditolak keluarga Radit, tetapi sekarang mendapatkan limpahan kasih sayang dari keluarga Bayu. Diusapnya pipi kala melihat Tari mendekat, dan duduk di sebelahnya. Mereka tidak bicara karena ikut khidmat dalam acara selamatan walaupun beda ruangan. Begitu selesai, Indah disuruh Tari ikut membagikan berkat. Sekalian mengenal beberapa tetangga Tari. "Bude masak sendiri?" tanya Indah, duduk lesehan di atas tikar. Berkat tersebut terdiri dari 2 kotak kardus, hanya beda ukuran. Isi nasi dan lauk, kotak kecil berisi snack. "Pesan, yang ringkes dan gak repot," jawab Tari. "Sudah ada nama untuk dedek bayi?" "Belum, Bude. Biar ayah." "Biar Mas Bayu yang ngasih nama," sahut Indah melihat suaminya yang bicara di teras dengan Adnan, Harsa, dan 2 laki-laki lain. "Semoga lancar persalinannya ya, Indah. Rajin-rajin jalan kaki setiap pagi." Nggak harus setiap pagi. Suruh Bayu menemani tuh," kata Tari. "Terima kasih ya Bude, karena menerimaku dan anakku." Indah berucap pelan. Tari tersenyum. "Jadilah ibu dan istri yang baik." "Iya, Bude." "Indah, jangan melihat ke belakang. Masa lalu biarlah berlalu, dijadikan pembelajaran," kata Tari. "Kita sekarang keluarga, kalau ada apa-apa jangan sungkan beritahu Bude." Indah menatap perempuan di hadapannya itu. Seolah bicara dengan sosok ibu yang bijaksana dan mengayomi, yang seharusnya dilakukan Astuti. "Bagaimana kabar Harsa dan Indah?" tanya Arianti, ibu kandung Astuti. Perempuan sepuh yang mulai sakit-sakitan. Astuti yang sedang mengupas jeruk mengedikkan bahu. "Mereka tidak memberitahu pergi kemana. Aku dianggap tidak penting. Untuk apa ngurusin mereka berdua?" jawabnya sinis. Arianti terbatuk-batuk. Menyesali ketidakpedulian Astuti pada Indah. Anak yang melakukan kesalahan harusnya diarahkan bukan ditendang.